Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Setelah melalui hari-hari yang istimewa, setelah melalui amalan-amalan yang besar, kini kita bersiap untuk menyambut amalan-amalan berikutnya, bulan berikutnya. Dan seperti yang kita katakan bahwa di antara kebaikan yang terus-menerus, yang tidak ada putusnya, adalah kebaikan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, apapun bulannya, apapun tahunnya, apapun harinya, maka hari-hari kita harus dipenuhi dengan ilmu. Kaum muslimin melanjutkan tamamul minnah tentang beberapa persoalan-persoalan akidah yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk poin ke 256. Penulis berkata, wattafaqa ahlus sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah sepakat ala ikhtiyari tariqati ar-rusul fil isbat wan nafyi, memilih metode para rasul dalam hal isbat, yakni dalam hal menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, wan nafyi, dan dalam hal peniadaan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fa ahlus sunnati yusbituna al-asma'a was-sifati lillahi ta'ala ala wajhi tafsil. Ahli sunnah menetapkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah secara tafsil, secara rinci. Wa yanfuna annu sifatin naqsi ala wajhil ijmal, dan menafikan sifat-sifat kekurangan Allah, menafikan sifat-sifat kekurangan dari Allah secara garis besar, itu secara ijmal, secara global. Wa amma man zagha wa hada an sabilihim, adapun orang-orang yang menyimpang dan keluar dari jalan mereka, yaitu jalan ahli sunnah wal jamaah, fa innahum ista'malu fi haqqihi an-nafy al-mufassal wal isbat al-mujmal.
mereka menggunakan penafikan secara rinci dan penetapan secara garis besar terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini agak sedikit rumit untuk dipahami. Tapi insyaallah dengan melalui penjelasan ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami apa yang dimaksud oleh penulis. Kaum muslimin berdasarkan ijma bahwa ahli sunnah wal jamaah itu mengikuti metode para rasul dalam hal isbat dan an-nafi, dan metode yang ditempuh oleh para rasul itulah metode Al-Quran, itulah metode Al-Quran, dan itu juga metode as-sunnah. Kitab-kitab diturunkan dan para rasul diutus itu menetapkan secara terperinci tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan menafikan sifat kekurangan dari Allah itu hanya bersifat global saja. Jadi kalau menetapkan sifat-sifat Allah itu dirinci. Kalau untuk menafikan kekurangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu diglobalkan. Dan itulah adab yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kaum muslimin, jika Anda ingin menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rincikanlah. Jadi kalau Anda ingin menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah, rincikan. Anda sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, sebutkan semua. Ya. Jadi apapun yang Anda rincikan dari sifat-sifat Allah, maka Anda benar. Namun jika Anda hendak menafikan, mensucikan, meniadakan Allah dari sifat-sifat kekurangan, maka Anda tidak perlu merincinya. Anda cukup menyebut secara garis besarnya saja. Kalau kaitannya dengan meniadakan atau menafikan sifat-sifat kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaidah ini jangan dibalik. Karena jika Anda membaliknya, maka Anda termasuk ahlul bid'ah. Sebab ahlul bid'ah berkata, penuhi dunia dengan penafikan, dan jangan mengisbat satu sifat pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka, para ahlul bid'ah, itu tidak menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan gaya penafian. Allah punya, semisal Allah turun ke langit dunia, ditolak. Allah istiwa, ditolak. Allah punya tangan, ditolak. Ya, dia menafikan, ya, dengan gaya penafian. Dan mereka tidak menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, berupa sifat-sifat kesempurnaan, keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ahli bidah itu tidak boleh dirinci, malah kebalikannya. Karena jika kita menyebutkan secara rinci, maka mereka akan menolak semuanya. Karena bagi mereka bahwa ketika kita menyebutkan sifat Allah yang ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, katanya ini menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya, metode salaf ahlus sunnah wal jamaah itu dalam penetapan sifat-sifat Allah itu dirinci. Sementara dalam penafian kekurangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu cukup diglobalkan. Baik. Semisal ini contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu alladzi, dialah Allah yang la ilaha illa hu,
Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, satu. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib dan yang tampak dan nyata. Ini sudah berapa ini? Sifat 2, 3. Huwar Rahmanur Rahim. Dia Rahman, Dia Rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Coba lihat, dirinci semua. Dirinci. Dialah Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dirinci. Ya. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan kekurangan dari dirinya. Allah berkata, Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Sifatnya global saja. Allah bersih. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Baik. Dan perhatikan ayat-ayat yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merinci dalam menetapkan nama dan sifat-sifat kesempurnaannya serta keindahannya. Oleh karena itu seringkali ketika kita membaca Al-Quran, itu Allah menutup ayatnya dengan sifat-sifat yang agung, atau dua nama-nama atau nama-nama yang indah. Ada dua nama yang sering digandengkan, yaitu Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Aliyul Azim, Al-Alimul Hakim. Itu hanya contoh, dan masih banyak contoh-contoh lain. Jadi setiap kali hendak menutup satu ayat, itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dua nama. Baik. Adapun jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi penafikan, itu tidak dirinci. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Cuma gitu aja. Wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini gaya penafikan yang bersifat global. Begitu juga fala taj'alu lillahi andada. Janganlah engkau mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyan. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kaum muslimin, ayat-ayat ini sifatnya menafikan secara garis besar saja. Ya. Dan kaidah ini disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah. Dan kaum muslimin, ini seperti adab kepada raja-raja di dunia. Ya. Jadi pendengaran menyukai rincian dalam penetapan pujian. Pendengaran menyukai keumuman dalam menafikan kekurangan. Ya, jadi istilahnya ketika Anda berhadapan dengan seorang pembesar yang Anda punya kepentingan di sana, ya, ada proyek apa dan lain sebagainya, ya, Anda memberikan pujian-pujian, ya, bahwa Anda adalah seorang yang dermawan, ayah Anda dari keturunan orang-orang dermawan, mbah sampai orang dermawan, kalau orang meminta tidak ditolak, bla 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 bla. Jadi kalau dirinci pujian-pujian itu, orang akan suka. Ya, ya, seperti itu. Jadi ini adab. Ini adab. Makanya kalau kita meminta kepada Allah, ya, sebelum Anda meminta, Anda memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah dengan berbagai macam sanjungan. Sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Sebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Baru setelah itu meminta. Nah, jadi kaum muslimin, inilah metode yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, baik. Namun kita katakan bahwa ini kaidah bersifat pada umumnya saja. Sifat bersifat umum, alias
aglabianya, dominannya seperti itu. Sebab ada kalanya juga, ada kalanya tapi tidak banyak. Ada kalanya penafikan itu juga dirinci. Ya, tapi itu jarang. Ya, jadi ada kalanya penafikan itu dirinci. Ya. Baik. Semisal penafikan yang dirinci, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan. Ya, ini menegaskan bahwa Allah tidak memiliki anak. Ini bersifat rincian. Ya, padahal ada penafikan yang secara umum bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Ini sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Kalau Allah tidak menyerupai apapun, berarti Allah juga sudah tidak memiliki anak, tidak punya istri, tidak punya ini, tidak punya ini. Ya, di sini Allah merinci. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dirinci, disebut. Ya, walam yakul lahu waliyun minadz-dzul. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini rincian, ini rinci namanya. Ya, jadi ada kalanya dirinci penafikan tersebut, tapi ini sifatnya jarang. Begitu juga pengisbatan nama dan sifat Allah itu juga ada disebutkan secara global, tapi juga jarang. Semisal walillahil asmaul husna. Allah memiliki banyak nama-nama yang indah. Jadi ini sifatnya pengglobal. Baik. Jadi kaum muslimin, kembali kita pada kaidah yang ke 256, yaitu bahwa ahli sunnah wal jamaah itu dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, begitu juga menafikan kekurangan-kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah menempuh metode atau jalan yang ditempuh oleh para rasul. Apa metode yang ditempuh oleh para rasul? Bahwa mereka berkaitan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu secara tafsil, secara rinci. Sedang mereka menafikan sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala itu secara global saja. Ya. Adapun ahlul bid'ah sebaliknya. Ya, sebaliknya. Jadi mereka menafikan, mereka panjang bicara, ya, berpanjang lebar dalam hal-hal penafikan. Namun dalam pengisbatan mereka mengglobalkan saja. Mereka hanya berkata Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin, kita masuk poin yang kedua, 257. Wa ajma ahlus sunnah, ahli sunnah sepakat ala annahu laysa kullu sifatin lillahi ta'ala yustaqqu lahu minna ismun. Ahli sunnah sepakat bahwa tidak setiap sifat Allah Ta'ala dapat diderivasi atau diturunkan menjadi sebuah nama baginya. Jadi ahli sunnah sepakat bahwa tidak setiap sifat-sifat Allah itu nanti menjadi sebuah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi ini sudah sering kita bahas. Kalau nama berarti di sana ada sifat. Tetapi tidak semua atau tidak setiap sifat-sifat Allah itu nanti akan lahir nama. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, pentingnya kita dalam beragama ini hanya mencukupkan apa yang dicukupkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh membuat nama-nama yang tidak pernah Allah menamakan nama tersebut untuk dirinya. Tidak diperbolehkan. Baik. Jadi
pembincangan untuk poin yang ke-257 ini. Ini menetapkan tidak boleh seseorang membuat atau menetapkan sebuah nama bagi Allah dari sifat atau perbuatannya. Maka tidak boleh dikatakan bahwa nama Allah adalah Al-Basit sebagai pecahan dari kata yabsutu, dia membentangkan, atau dari sifat Al-Bastu. Tidak boleh juga dikatakan bahwa nama Allah adalah Al-Mu'ti atau An-Nazi berdasarkan firman Allah, tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Allah memberi kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah mencabut kerajaan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi sifat Allah itu memberi dan sifat Allah itu mencabut. Itu sifat. Apakah dari sifat Allah memberi itu Allah diberi nama dengan Al-Mu'ti, ya, Al-Mu'ti, atau karena Allah mencabut kerajaan dari seseorang disebut sebagai An-Nazi, zat yang maha pencabut misalnya. Tidak boleh, tidak diperbolehkan, ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, bab tentang sifat itu lebih luas dari bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Sebagaimana kaidah ketiga sebelumnya tentang nama-nama Allah. Karena di antara sifat ada yang terkait dengan perbuatan Allah, sedangkan perbuatan Allah tidak terkira. Sebagaimana firman-Nya tidak ada penghujungnya, yaitu Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajarati aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut, yakni menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi contoh dari hal tersebut adalah di antara sifat Allah Ta'ala adalah Al-Maji. Maji itu datang, Al-Ityan juga datang, Al-Imsak menahan, Al-Basti memukul, dan sifat-sifat lainnya yang tidak terhitung. Wa jaa rabbuk, dan datanglah Tuhanmu. Tidak boleh Allah dinamakan dengan Al-Maji, Allah Maha Datang. Tidak boleh. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam fa'akhadhahumullahu bi dzunubihim. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka, dan seterusnya. Ya. Kemudian kaum muslimin, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Tuhan kita turun ke langit dunia. Maka kita mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tersebut sebagaimana disebutkan, tapi kita tidak menetapkan namanya dengan sifat tersebut. Jadi kita tidak bilang Allah itu Al-Ja'a, Allah itu yang maha zat yang maha datang, Al-Ati zat yang maha datang, Al-Akhiz Allah zat yang maha mengambil, Al-Mumsik Allah zat yang maha menggenggam, kemudian Al-Murid Allah maha berkehendak, An-Nazil Allah yang maha turun, dan seterusnya. Meskipun kita menetapkan sifat-sifat tersebut. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, apalagi kita ini bukan orang yang dalam dari sisi bahasa Arab, ya, dan pengetahuan kita begitu sempit, maka kita terkait dengan masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita merujuk kepada orang-orang alim. Ya, jadi jangan ketika Anda misalnya membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya nih baca Al-Qur'an, lalu di situ Anda mendapati ada di antara perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan, misalnya menakjubkan. Ya, lalu Anda buat kesimpulan-kesimpulan sendiri, oh Allah itu maha ini ya, Allah itu maha ini ya. Tidak diperbolehkan. Ya. Jadi kita ini mengeluarkan kalimat-kalimat bahwa Allah itu maha. Allah itu misalnya Maha Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Itu karena memang Allah sudah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut. Jadi Anda tidak boleh membuat nama-nama sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Ya, misalnya melihat tata letak gunung apa dan sebagainya begitu api berpadu, Anda bilang, oh Allah ini maha arsitek misalnya. Nggak boleh Anda buat nama-nama seperti itu, kaum muslimin. Nggak boleh. Jadi Anda cukup belajar, cari buku tentang asmaullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kaum muslimin memang ada hadis yang merinci tentang nama-nama Allah yang 99 itu. Kan disebutkan Allah memiliki 99 nama. Sampai menghitungnya Masya. Ada ulama yang menghitung nama-nama tersebut, mengumpulkan nama-nama tersebut melalui hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Di mana ada hadis diriwayatkan Tirmizi itu lengkap, 99 itu lengkap. Tetapi hadis yang merinci tersebut itu tidak sahih. Dan itulah nama yang paling populer. Nama-nama itu paling populer, tetapi sayang sandarannya adalah hadis lemah. Ya, makanya ada beberapa nama-nama tersebut yang tidak didasari dengan hadis yang sahih, karena yang menjadi sandaran pokoknya tidak sahih. Ya, sandaran pokoknya tidak sahih. Oleh karena itu ulama-ulama kita berbeda pendapat tentang 99 nama. Ada yang sudah berusaha berijtihad, ya, berhasil mengumpulkan 99. Ada ulama lain yang juga berhasil mengumpulkan 99 melalui penelaahan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi karena nggak ketemu, nggak cocok. Yang ini menetapkan yang ini nggak menetapkan yang ini. Yang ini tidak menetapkan karena dia menganggap bahwa hadisnya yang mendukungnya tidak sahih. Ya, ini tidak ada, ini hadisnya lemah ini, sehingga dia tidak menadakan itu. Nah, jadi banyak ulama-ulama kita yang berijtihad mengumpulkan nama-nama tersebut, yang mana yang dimaksud 99 nama itu. Ya, tetapi Anda perlu tahu bahwa nama-nama Allah itu tidak sebatas 99, dan ini sudah pernah kita bahas. Alhamdulillah. Ya. Jadi tidak ada jalan lain bagi antum kalau mau tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, cari kitabnya supaya Anda tidak bablas membuat nama sendiri. Ya, Anda pelajari nama-namanya, diingat sendiri. Ya, kalau Anda takjub dengan salah satu perbuatan Allah, apa Allah punya nama Maha ini enggak ya? Tinggal buka, oh enggak ada. Ya sudah. Jangan macam-macam lagi berpikir untuk membuatkan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak boleh. Baik. Dan salah satu di antara buku yang baik alias termasuk komplit dalam hal ini, berikut dengan penjelasannya, adalah Fikih Asmaul Husna. Kalau tidak salah judulnya Fikih Asmaul Husna, yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Syekh Muhammad bin Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Baik. Poin berikutnya, wa ajma'u ala anna min asma'illahi ta'ala, mereka sepakat bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala ma huwa min khasaisihi, ada yang menjadi kekhususannya. Jadi dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada di antara nama-nama tersebut yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu itlaqu ala ghairi azza wa jalla. Nama itu tidak boleh disematkan, tidak boleh dipakai kepada selain Allah azza wa jalla. Tidak diperbolehkan, karena nama ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Semisal nama Allah, nggak boleh ada orang namanya Allah, nggak boleh. Kemudian Ar-Rabb,
Ar-Rabb. Ar-Rabb. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ini nama yang merupakan kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana penjelasan poin ini? Kaum muslimin, ketahuilah bahwa nama-nama Allah Ta'ala itu ada dua macam. Ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh selain Allah dinamai dengannya. Alias Anda tidak boleh menamakan anak-anak Anda dengan nama-nama tersebut, atau nama tokoh atau apa, nggak boleh. Ya. Yaitu Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Al-Ahad, As-Samad. Ya, insyaallah kita sudah tahu semua artinya. Kalau Ar-Rahman, zat yang maha pemurah. Ya. Kemudian Al-Ahad, zat yang maha esa. As-Samad adalah zat yang maha tempat bergantung. Dan semisalnya, semisal Al-Ilah, Al-Wahid, Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, Al-Quddus, As-Subuh, Al-Bari, Al-Razik, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, Al-Qaim, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Ini nama-nama ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan kesepakatan ulama. Nama dari nama-nama Allah ini tidak boleh digunakan sebagai nama oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nama tersebut tidak diawali dengan huruf al. Ya, meskipun tidak dimulai atau tidak awali dengan huruf al ay bit ta'rif. Ya, jadi misalnya nama Allah Ar-Rahman, Anda beri nama anak Anda dengan Ar-Rahman, tidak boleh. Atau Anda menggabungkan Abdul dengan Ar-Rahman, jadi Abdul Rahman, oke, itu boleh. Abdullah. Tapi kadang anak dipanggil dengan Rahman, ya karena namanya Abdul Rahman. Kalau dipanggil Abdul rasanya kurang pas. Ya, kita jarang panggil orang Abdul, kecuali orang tertentu. Panggil Rahman. Dan diperbolehkan. Ya, Rahman. Ya. Harus Abdul Rahman, lengkap Abdul Rahman. Jadi tidak Rahman, ya Rahman. Ya. Ya. Begitu juga Abdul Somad, misalnya Abdul Somad dipanggil As-Somad atau Somad, ya Somad. Somad kan tempat bergantung. Ya. Somad itu tempat bergantung. Kalau pakai As-Somad, Allah maha tempatnya bergantung. Walaupun tidak pakai al, tetap As-Somad tidak bisa. Ya. Seorang memiliki sifat nama dengan sifat tempatnya bergantung. Apa tempat Anda bergantung? Ya, Somad. Ya. Malah Anda yang malah bergantung kepada orang tua misalnya. Bergantung pada ini, bergantung pada ini. Ya tidak boleh. Ya. Atau Abdul Razzaq. Abdul Razzaq. Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki. Dipanggil Razzaq. Ya Razzaq. Memang dia yang pemberi rezeki. Ya, bisa. Jadi ada juga namanya Qayyum. Al-Qayyum yang mengurus diri sendiri. Ya. Al-Qayyum. Begitu juga dan masih banyak lagi yang lain. Ya, karena itu perhatikan kaum muslimin, kalau itu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini nama yang merupakan nama kekhususan Allah Subhanahu wa taala atau selain itu. Baik. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Akhnal asma'i yaumal qiyamah indallah." Nama yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat nanti, rajulun tusamma malikal amlak.
adalah seseorang bernama dengan nama Malikul Amlak, raja di raja. Malikul Amlak, raja di raja. Kata Abu Ubaid rahimahullah, Sufyan bin Uyainah menafsirkan sabda beliau, Malikul Amlak, rajanya raja, raja di raja, atau Sahin Sah, dengan mengatakan nama itu seperti kata-kata mereka, yaitu Sahan Sah, maksudnya raja di raja. Sedangkan ulama lain berkata bahwa nama tersebut adalah semisal dengan nama Allah. Jadi Malikul Amlak, raja di raja, itu semisal dengan nama Allah Ar-Rahman, Al-Jabbar, dan Al-Aziz, yang memang kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah lah satu-satunya Malikul Amlak. Ya, Allah itu satu-satunya raja di raja. Nah, makanya Allah tidak suka, paling dibenci pada hari kiamat di sisi Allah ketika ada orang punya nama Malikul Amlak, raja di raja. Ya. Dan itu tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kaum muslimin, itu istilahnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian ada jenis kedua. Ya, jadi kami ulangi lagi. Kalau ada tetangga kita punya nama Abdurrahman, tidak boleh dipanggil Ar-Rahman atau Rahman, tidak boleh sama. Tidak boleh. Atau Abdus Somad, ya, panggil Ustadz Somad, ya, Ustadz Abdus Somad, ya. Abdul Qadir, panggil Pak Qadir. Nah, akan kita lihat nanti mana nama-nama yang boleh dan mana nama-nama yang tidak diperbolehkan. Ya. Baik. Al-Qahir, Abdul Qahir, dipanggil Pak Qahir, nggak diperbolehkan juga. Qahir itu artinya yang perkasa, yang memaksa. Orang dia kadang yang dipaksa. Ya. Baik. Adapun yang kedua, nama-nama yang tidak khusus bagi Allah dan boleh diperuntukkan untuk manusia. Semisal Sami' yang mendengar, atau Al-Basir yang mendengar, melihat, Al-Ali yang tinggi, Hakim yang bijaksana, Rasyid yang lurus. Ya, hal ini boleh. Dan masih banyak yang semisal. Semisal Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi di sini disebutkan Nabi Muhammad disifati dengan apa? Bil mu'minina raufur rahim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rauf, penyantun, rahim, penyayang. Ya, jadi istilahnya rahim itu bukan nama yang hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia juga ada sisi penyayangnya. Jadi antara manusia juga menyandang hal-hal seperti itu. Begitu juga dengan rauf. Ya, rauf, belas kasih. Ya, jadi Nabi disifati raufun rahim. Berarti kalau ada orang namanya Abdul Rauf, berarti bisa dipanggil Rauf. Abdul Rahim dipanggil Rahim. Ya, baik. Dan nama-nama sahabat ada yang diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misal Malik bin Anas. Malik kan raja. Ya. Tetapi ada juga raja-raja kecil di dunia. Makanya Malik bin Anas tidak dihapus namanya. Ya. Ada Hakim bin Hizam. Hakim bijaksana. Begitu juga Ali. Nama Allah adalah Al-Ali.
Al-Ali. Tetapi ada sepupu Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Baik. Tetapi perlu diperhatikan, untuk nama-nama yang bukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, itu kata ulama, itu ada aturannya. Ada 3 aturannya. Pertama, dilarang memakai al. Tidak boleh ditambahkan dengan al di depannya. Semisal Abdul Rahim tidak boleh dipanggil Ar-Rahim. Kalau dipanggil Rahim boleh. Tapi kalau Rahman tidak. Rahman tidak, karena Rahman ini adalah nama kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Aziz, tidak boleh Al-Aziz. Panggilnya saja Aziz. Sebab kalau al berarti menunjukkan kemahaan, yang maha perkasa. Baik. Kemudian dilarang jika bermaksud menetapkan sifat hakiki. Jika maksud diberi nama dengan Aziz seseorang, itu untuk menetapkan sifat hakikinya, tidak boleh jika dimaksudkan demikian. Jadi jika seseorang menamai anaknya Hakam misalnya, Hakam itu mengambil keputusan dengan tujuan agar anak itu menjadi hakim mutlak yang memutuskan perkara di antara manusia tanpa ada salah, niatnya begitu. Jadi dikasih nama Hakam, ya, Hakam itu kan memutus perkara mutlak, tidak ada yang salah. Berarti tidak boleh, karena sifat seperti ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada sahabat namanya Abul Hakam, kalau namanya Abu itu Abul Hakam, ya, itu menunjukkan puncak daripada pengambil keputusan yang bijaksana. Makanya Nabi SAW bertanya, kau punya anak? Katanya ada. Siapa anak pertama? Namanya Surai. Kata Nabi, kalau begitu kau adalah Abu Surai, bukan Abul Hakam. Ya, baik. Jadi kalau hanya semata-mata nama, tidak bermaksud Al-Hakam atau Al-Aziz misalnya, ya, hanya semata-mata nama, ya, berharap ada kemuliaan pada diri anak tersebut, atau berharap semoga anak ini juga bisa memutuskan dengan cara yang baik, tapi bukan mau menetapkan sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dibolehkan jika hanya sebagai sebutan saja. Jika nama itu digunakan tanpa al dan hanya berfungsi sebagai tanda pengenal, bukan untuk menyombongkan sifat mutlaknya, maka hukum ini boleh. Seperti yang kita sebutkan tadi, Ali, Rasid dan lain sebagainya. Tidak boleh dipanggil Al-Rasid, Al-Ali, tidak dibolehkan. Tapi panggil Ali, Rasid, Rahim, Aziz dan lain sebagainya. Ustaz, apa saja yang boleh Ustaz? Apa saja? Wah, ini panjang ceritanya nanti. Tapi ala kulli hal, nama yang merupakan kekhususan oleh Allah yang tidak mungkin ada yang bisa memiliki selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita memanggil atau menyebut nama anak kita dengan nama tersebut, atau panggilannya dengan panggilan walaupun tanpa ada alnya, tetap tidak ada perbolehkan. Nah, jadi ulama sepakat Ar-Rahman tidak boleh. Kalau Rahim, ya, Allah khusus untuk Allah, tidak boleh ada selain Allah. Ar-Rabb tidak boleh. Ya, kemudian As-Samad, ya, Samad itu kan tempat bergantung. Ya, As-Samad, nama ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi kaum muslimin, berdasarkan penjelasan yang kita bahas di atas, maka barang siapa yang punya anak namanya Abdul Karim atau Abdul Aziz atau Abdul Hakim, lalu dipanggil dengan Karim, ya Pak Karim, ya Pak Aziz atau Pak Hakim, maka tidak mengapa, boleh. Jika yang diinginkan adalah sekedar nama dan bukan dimaksudkan sebagai nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena nama-nama ini merupakan nama-nama yang bisa menjadi nama Allah sekaligus sebagai nama manusia, yang mana seorang hamba boleh bernama dengan nama-nama tersebut dan bukan termasuk nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala.
uh, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, terkait dengan meringkas nama, ya, meringkas nama, misalnya Abdurrahman dipanggil Man atau Roh misalnya. Itu ada kaidah sebenarnya untuk penyingkatan panggilan. Ada dua bentuk penyingkatan panggilan, yaitu al-ikhtisar, panggilan pendek, yaitu dengan cara memendekkan nama lengkapnya dengan memanggil salah satu dari kata dalam nama lengkap tersebut. Ya, semisal Abdul Rahim bisa dipanggil dengan penggalan namanya Abdun, bisa juga dipanggil dengan Rahim. Ya, boleh. Itu kaidah dalam meringkas nama orang. Abdun atau Rahim. Ya, bisa Rahim saja, bisa Abdun saja. Baik. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, Rahim bukan khusus nama Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi tidak terlarang. Ada at-tadlil, sapaan singkat. Ya, sapaan singkat, yaitu dengan cara membuat singkatan dari sebuah nama lengkap. Ya. Jadi nama lengkap disingkat. Ada penggabungan dua huruf depan dengan dua huruf belakang misalnya. Ya. Adapun yang dikenal di bangsa Arab, misalnya nama Abdullah itu biasanya disingkat dengan Ubay, Ubay, atau Abud. Ya, Abdurrahman disingkat dengan Duhaim. Ya, Duhaim, Abdurrahman, Duhaim. Maka jenis panggilan ini juga diperbolehkan asal orang dipanggil dengan panggilan tersebut tidak membencinya. Adapun kebiasaan orang-orang Arab pada umumnya itu mereka memanggil nama itu dengan nama yang lengkap. Jadi kalau namanya dua kata, misalnya Abdullah, dia panggil Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ya Abdul Samad, ya Abdul Khaliq, ya dan seterusnya. Kalau kita ke bahasa Indonesia, memang harus diakui jarang kita manggil nama lengkap saudara-saudara kita. Ya, jarang sekali. Ya, biasanya kalau bukan nama depannya, ya nama belakangnya. Bahkan ada yang sudah tidak terpisahkan, semisal Abdullah masih dipanggil Dul, ya, apalah, ya Abdurrahman dan lain sebagainya. Itu kebiasaan kita. Jarang panggil menyebut nama lengkap, hampir tidak ada. Ya. Ada orang sudah berpayah-payah dinamakan oleh ayahnya sampai 5 suku kata. Ya. Tapi ya ujung-ujungnya itu dipanggil yang paling terakhir atau paling depannya. Atau bahkan diringkas juga, yang depan juga diringkas. Nah, biasa seperti itu. Ya, jadi ada kami punya teman dulu namanya Muhammad Ahmad Hamdun. Muhammad Ahmad Hamdun. Ya. Muhammad Ahmad Hamdun. Kalian dipanggil sama temannya Dun. Itu dipanggil Hamdun ke atau Ahmad ke, ya Muhammad. Ini enggak. Baik. Jadi kaum muslimin, ini catatan yang berkaitan dengan kaidah yang ketiga, bahwa di antara nama-nama Allah, sekian banyak nama-nama Allah, ada nama-nama yang khusus. Ya, Anda bisa cari tahu lah nanti, ya, supaya bisa menghindari pemanggilan yang memang itu adalah nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa cari insyaallah. Udah, apa saja nama-nama yang merupakan nama yang kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lainnya. Sehingga ketiga, misalnya ada orang-orang sekitar kita yang namanya demikian, kita bisa menghindarinya. Ya, bisa menghindari. Baik, tapi kadang ini lisan, memang kadang refleks memanggil. Ya, refleks. Ada kemungkinan memang kita refleks, ada memang kemungkinan karena ketidaktahuan kita. Ya. Paling seringnya ya tadi orang namanya Abdurrahman, kita panggil Man. Ya, Rahman. Banyak warga kita namanya Rahman, Abdurrahman. Padahal kalau secara aturan syara nggak boleh dipanggil dengan Rahman atau Rahman, nggak diperbolehkan. Karena itu nama yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua. Ada juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala
yang juga manusia boleh memiliki nama tersebut. Nah, diperbolehkan. Baik, alhamdulillah tuntas 3 kaidah. Jadi kami simpulkan dari 3 kaidah ini, pertama, kaum muslimin, bahwa kita ahli sunnah wal jamaah saat kita berhadapan dengan isbat dan masalah an-nafyu terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ahli sunnah ini terkait dengan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, kita merincinya. Dirinci, perbanyak, sebutkan dengan rinci. Ya. Adapun untuk penafikan dari sifat kekurangan Allah, kita sebutkan saja secara global. Adapun ahlul bidah sebaliknya, mereka mengglobalkan penetapan untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mereka lebih merincikan untuk hal-hal yang sifatnya penafikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa ahli sunnah sepakat bahwa tidak semua sifat-sifat Allah itu melahirkan nama. Ya, tidak semua. Ya, tidak semua. Tetapi semua nama-nama Allah itu mengandung sifat di dalamnya. Ya, oleh karena itu Anda tidak bisa leluasa menamakan Allah dengan nama yang Anda ciptakan sendiri dan diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh selain Allah dinamakan dengan nama tersebut. Ya. Ada nama-nama yang tidak khusus untuk Allah dan boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan 3 poin penting ini bisa menjadi perhatian kita dan bisa menjadi sebuah keyakinan kita. Karena ketika kita belajar seperti ini untuk diyakini, bukan cuma sekedar pengetahuan. Sebab kita ini berbicara tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Yang namanya keyakinan itu sesuatu yang tertancap kuat di dalam hati. Nah, demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallah walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.